Aku dari Jinghai, guru Tao paling termasyhur. Di usia 21 tahun. Untuk melewati cobaan cinta. Aku menikahi penguasa keluarga Wen yang merosot. Wen Tingyue. Dengan dukungan keberuntunganku. Hanya dalam 5 tahun, keluarga Wen jadi konglomerat Jinghai. Tapi kekayaan keluarga Wen yang melimpah ini butuh pengorbanan. Takdirku. Memang tak punya anak. Tingyue. Aku ditakdirkan tak punya anak. Di dalam tubuhku juga ada gu cinta. Setiap kau mengkhianatiku, aku akan melupakan satu hal tentangmu. Kalau kau menyesal sekarang, masih ada waktu? Aku hanya mau kamu. Hanya mencintaimu. Dari hidup ke hidup, Ayam betina saja bisa bertelur. Kenapa kau tidak mau punya anak? Suntikan ovulasi hari ini. Harus dilakukan. Ibu, aku ditakdirkan tak punya anak. Suntik berapapun. Tak akan berguna. Kau lagi-lagi pakai cara-cara tahayulmu. Mana ada wanita tak bisa punya anak? Kurasa kau sengaja tak mau. Tahan dia. Ibu, Dokter, suntik. apakah kali ini nasibku buruk? Syukurlah. hentikan semuanya. Tingyue. Lingxi, jangan sembarangan meramal, bisa pengaruhi kesehatanmu. Nak, kau sungguh mengira kau menikahi Dewi? Ini jelas ayam betina yang tak bisa bertelur. Rebus, sudah kukatakan, aku tak suka anak-anak. Kalau kau berani diam-diam memaksa Lingxi punya anak, hati-hati aku tak anggap kau ibu. Kau, Istri tercinta, berkenankah memberi muka menemaniku ke kantor? Lihat tingkahmu nanti. Cepat turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Semua orang lihat. Mereka cuma iri padaku punya istri sebaik kau. Pak Wen dan istrinya menikah sudah 5 tahun, hubungannya masih mesra. Tentu saja, istrinya itu kan Dewi turun hadapi cobaan. Ayo, kita cari Dewi itu untuk ramal proyek kita. Nyonya, Lingxi, bagaimana Nyonya? Proyekku ini bisa dilakukan? Proyek-proyek kalian ini, kalau dipaksakan, bisa rugi uang. Harus hati-hati. hentikan semua. Siapkan proyek baru. Dihentikan semua? Cuma dengan meramal, usaha setengah tahun kita langsung ditolak. Nyonya itu peramal ulung. Satu ramalannya paling murah 100 juta. Keluarga Wen dari keluarga bangkrut bisa jadi orang terkaya Jinghai. Semua berkat Nyonya. Nyonya, silakan minum teh. Terima kasih. Selamat ya, Selamat apa? kau hamil. Beberapa hari ini harus banyak istirahat. Dengar-dengar, ramalan Nyonya menguasai segalanya. Bisakah membantu meramalkan masa depan anakku? Kamu siapa? Berani minta Lingxi meramal untukmu? Pergi. Nyonya, boleh? Boleh? Lingxi, kamu baru saja sudah meramal beberapa kali. Kondisi tubuhmu sudah sangat lemah. Tidak apa-apa. Anggap saja berbuat baik.
Lingxi, Nyonya, apa hasil ramalannya? Ting Yue, aku meramalkan anak dalam kandungannya memiliki hubungan darah denganmu. Lingxi, ramalanmu ini sangat salah. Hatiku hanya untukmu. Bagaimana mungkin aku melangkahi batas? Benar, Nyonya. Aku cuman karyawan kecil di perusahaan. Bagaimana mungkin mengandung anak Bos Wen? Apa yang kamu omongkan? Sejak kecil aku berbakat, tak pernah salah meramal. Tak pernah sekalipun salah. Jika bukan karena menikah dengan Wen Ting Yue, aku akan menjadi pemimpin termuda di Kuil Tian King. Tapi dia di depanku terlihat tenang. Terlihat tenang. Matanya tak sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai meragukan kemampuanku meramal. Mungkin aku memang salah meramal. Lingxi, pasti ibuku belakangan ini memberimu tekanan terlalu besar. Begini saja. Besok, aku temani kamu ke Gunung Bayu berendam air panas, ya? Pemandian air panas Gunung Bayu, Wen Ting Yue, meski ibunya menentang habiskan miliaran untuk beli dan buatkan aku pemandian air panas. Hanya karena katanya tempat itu kayak energi alam bagus untuk latihanku. Aku ingat kamu bilang perusahaan lagi sibuk akhir-akhir ini. Dulu aku pernah miskin waktu itu. Cari uang hal terpenting bagiku. Tapi sekarang beda, kamulah yang terpenting. Benar, Wen Ting Yue sangat mencintaiku, anak Ruanan. Mana mungkin punya hubungan darah dengannya? Lagi pula tadi gu cinta dalam tubuhku tidak bereaksi membuktikan Wen Ting Yue pada Ruanan dan anaknya tidak punya perasaan. Kasihanilah suamimu yang kerja keras ini, temaniku berendam air panas, ya? Sayang, Baik, asisten Cheng sekretaris Ruan ini. Nyonya, Pak Wen bilang Ruanan berniat jahat harus dipecat. Ruanan jadi sekretaris Wen Ting Yue selama 3 tahun langsung dipecat. Membuktikan hatinya memang tak ada Ruanan. Pak Wen, sayang, hari ini kita pulang cepat. Yuk, akhir-akhir ini sibuk sekali. Sampai tak sempat masakin kamu makanan enak. Baik, malam ini kita makan malam romantis berdua. Asisten Cheng, urusan perusahaan serahkan padamu. Jangan ganggu aku. baik. Ayo pergi. Pak Wen sangat sayang istrinya. Kalau aku punya suami seperti itu, betapa bahagianya aku. Sayang, koper sudah aku siapkan. Kapan kita berangkat? Sekarang bisa berangkat. Lingxi, di perusahaan kontrak tiba-tiba bermasalah. Aku harus segera ke sana. Kalau gitu urus dulu. Nanti setelah selesai, langsung balik cepat. Temani kamu ke mandi air panas. Ya? Ya. Tunggu aku. Cepat kembali. Halo,
Jian Tianxi, aku mau minta tolong lihat Feng Shui rumah baru kami. Apa hari ini Anda ada waktu? Kebetulan. Pas ada waktu, Minum kopi. Selama ini, terima kasih Jian Tianxi, karier suamiku selalu lancar terus. terlalu sungkan. Jian Tianxi, Anda belakangan ini hubungan dengan Pak Wen masih baik? Maksudnya apa? Aku kasih tahu, pria harus dijaga ketat. Kalau tidak, mudah sekali oleh wanita lain digoda pergi. Lihat, suamiku baru saja di Gunung Bayu melihat Pak Wen Anda sedang berselingkuh dengan wanita lain. Jian Tianxi, jangan berpikir berlebihan. Mungkin cuma kebetulan. Terima kasih. Nyonya Wang, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Wen Tingyue benar-benar jatuh cinta pada orang lain? Jian Tianxi. Lingxi, aku benar-benar sadar salah. Aku janji, tak akan terulang lagi. Jangan tinggalkan aku ya. Lingxi, aku cuma sesaat tergoda. Tenang saja, anak dalam kandungan Ruanan akan kusuruh diaborsi. Jadi ramalanku ternyata benar. Kalau dia cuma tergoda, bagaimana Ruanan bisa hamil? Gu Cinta bagaimana bisa aktif? Kau tak percaya padaku? Kalau begitu sekarang langsung kusuruh Ruanan aborsi. Berani. Siapa yang berani aborsi cucuku? Siapa yang berani aborsi cucuku? Sudah nikah 5 tahun. Bahkan keturunan pun tak kau berikan pada keluarga Wen. Kebetulan Ruanan hamil. Nak, cepatlah kau cerai dengan Jian Lingxi ini. Selesaikan. Bu, urusanku dengan Lingxi, jangan ikut campur. Kau, Cukup. Aku lelah. Kalian keluar. Aku mau tidur. Baik, lihatlah ini. Wen Tingyue benar-benar mengkhianatiku, mencintai orang lain. sayang, Anaknya sudah diaborsi? belum. Kalau begitu, luangkan waktumu untuk menceraikanku. Bercerai? Tidak mungkin, Lingxi. Seumur hidupku takkan kucerai kau. Wen Tingyue, daripada saling menyiksa, lebih baik Lingxi, kumohon. Jangan ucapkan lagi 2 kata itu. Hatiku akan seperti diiris sembilu aku. tapi aku karena kamu dirasuki ribuan goma. Maaf. Sayang, aku juga tak tahu kenapa bisa jadi begini. Kamu yang mau gugurkan bayi itu. Aku tak tega, kau menderita karena melahirkan. Sayang,
kita biarkan wanita itu lahirkan anaknya. Lalu dia pergi. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Bagaimana? Lalu nanti, pendampingan periksa kehamilannya, kalau anak tanya ibu kandungnya, bagaimana? Maaf. Aku akan selesaikan. Pergi atau tinggal. Aku akan meramal nasibku. Gua akan sangat buruk. Gua akan artinya kesulitan berlapis sulit ditembus. Hubungan ini adalah takdir yang tak bisa kuhindari. Lingxi, kamu bukan ditemukan Shifu. Dulu kau dibuang di kaki gunung Wentingyue yang lebih tua. Dia menemukanmu, mengantarmu ke atas. Ternyata, tanpa disadari, aku cinta Wen Tingyue untuk membalas budinya. Ingat, Kuil Tian King selalu jadi jalan mundurmu rumahmu. Ternyata Shixiong sudah ramalkan. Aku akan alami semua ini. Tapi karma dari jalan surga harus kutanggung sendiri. Sepertinya aku harus pulang. Kakak, kok kamu di sini? Saat berdoa pagi ini, aku dengar kicau burung di luar kuil tak henti. Aku duga kamu pasti kembali. Jadi aku menjemputmu ke gunung. Terima kasih, kakak. Lingxi, selamat pulang. Memohon pada leluhur, lindungi murid Lingxi lewati cobaan cinta dengan selamat. Dupanya padam. Dupanya padam. Jangan takut. Kakak ada di sini. Murid Xuanji berharap pada leluhur lindungi adik seperguruan Lingxi, bantu dia lewati cobaan dengan selamat semua lancar. Kakak jarang memohon apa pada leluhur. Terakhir kali saat aku turun gunung menikah dengan Wen Tingyue. Murid Xuanji berharap pada leluhur lindungi adik seperguruan Lingxi, pernikahan bahagia dan sempurna, damai dan bahagia. Kakak, maaf. Maaf untuk apa? Dulu Wen Tingyue selalu salah paham pada kakak, padaku, bukan hanya persaudaraan seperguruan. Tapi kakak selalu memperlakukan aku seperti keluarga dengan penuh kasih. Dulu guru berpesan, jika kamu kembali harus periksa denyut nadimu. Tidak mungkin. Kamu pasang pada dirimu Gu Cinta? Ya. Untuk lewati cobaan cinta. Kamu tahu tidak? Gu Cinta sangat merusak tubuh. Jika sedikit ceroboh bisa mati karenanya.
Aku tahu, kakak. Untuk mengeluarkan Gu cinta dan memecahkannya, hanya bisa dengan membelah jantung. Semua ini aku tahu. Adik seperguruan, ini buat apa? Kalau dia tidak baik padamu, kau bisa kembali ke kuil. Wen Tingyue. Dia tidak baik padaku. Wen Tingyue sangat baik padaku. Justru karena terlalu baik, pengkhianatan itu membuatku sakit hati. Kembalilah ke kamar beristirahat. Hari ini akan ada tamu penting datang. Hatimu terlalu kacau. Lebih baik pergi ke aula Sun King untuk meditasi. Aku yang bersalah pada Lingxi. Aku tidak seharusnya membuatnya sedih, membuatnya marah. Tapi soal anak ini adalah keinginan terbesar ibuku. Aku tidak bisa tidak berbakti. Aku bersumpah, begitu anak ini lahir dengan selamat, aku akan putus hubungan dengan Ruan Nan. Kalau tidak, biarlah nasib keluarga Wen terputus, dan keluarga ini hancur. Tingyue, hati-hati dengan ucapanmu. Sayang, kau sudah memaafkanku? Sayang, tolong doakan aku pada leluhur, agar anak ini lahir dengan selamat. Tanda ramalan menunjukkan, anak ini ditakdirkan meninggal muda. Bagaimana tanda ramalannya? Ruan Nan pasti bisa dengan lancar melahirkan anaknya. Benar, kan? Jika kau datang untuk memohon keturunan, kusesalkan agar kau bersiap-siap lebih awal. Anak ini tidak akan bisa lahir. Tidak mungkin. Pemeriksaan kehamilan anak selalu sehat. Apakah anak ini tak bisa lahir? Atau ada orang yang tak mau dia lahir? Wen Tingyue, inikah caramu berbicara pada Lingxi? Jangan kau lupa saat kau menikahinya dulu, di hadapan leluhur, sumpah yang kau ucapkan. Kenapa kau datang? Gunung tertutup salju deras begitu lama? Kami pun tak bisa keluar. Apa kau bodoh? Salju sebesar ini masih berani mencariku? Aku janji padamu, hari ini akan melamar. Leluhur di atas. Murid Wen Tingyue, setelah melewati berbagai rintangan, datang menembus salju, hanya untuk menikahi Jian Lingxi. Mulai hari ini, dia yang utama dalam segala hal. Tak akan kubiarkan dia menderita sedikit pun. Antara kami tak ada perpisahan, hanya kematian yang memisahkan. Jika salju hendak menutupi kuil Tian King, aku akan bersamanya menghadapi salju putih. Jika aku langgar sumpah ini, Wen Tingyue akan kehilangan seluruh harta, dan mati dalam kegelisahan. Sekarang ini, bukankah kau sedang melanggar sumpah? Lalu bagaimana? Urusan kami suami istri, tak perlu orang luar ikut campur. Rupanya dia ingat semuanya. Hanya saja tak peduli lagi. Jangan kau lupa, jika bukan karena Lingxi, keluarga Wen tak mungkin sesukses ini. Omong kosong, aku Wen Tingyue bisa bawa perusahaan Wen jadi nomor 1 di Jinghai, karena kemampuanku sendiri, bukan karena ramalan ini, atau beberapa patung tanah liat biasa ini. Kau lancang. Wen Tingyue, ini aula Sun King. Beraninya kau menghina leluhur? Jian Tianxi, aku cari ayah bayiku untuk temani aku periksa kandungan. Tingyue, aku sudah lama menunggumu. Di sini penuh asap. Bikin bayi tidak nyaman. Baik. Kita pergi sekarang. Wen Tingyue, sebelumnya setiap kau batalkan janji, apa kau lagi mesra dengan Ruan Nan? Mesra sekali. Kau bilang akan putus setelah bayi lahir, tapi janjimu itu seberapa bisa dipercaya?
Shimei, pedagang memang serakah. Shixiong, tak perlu menghiburku. Aku tak mau ini mengganggu latihanmu. Shixiong, Wenting Yue, jatuh cinta lagi pada Ruanan. Shimei Lingxi. Cinta dalam tubuhmu memburuk lagi? Apa Wenting Yue benar jatuh cinta pada wanita itu? Benarkah? Obat ini bisa tekan Gu cinta sementara, tapi akhir-akhir ini jangan meramal lagi. Setelah tubuhmu pulih, aku akan cari cara keluarkan Gunya. Terima kasih, kakak. Untuk apa? Jangan sungkan. Biar aku sendiri saja. Kamu istirahatlah dulu. Pak Wen, jangan terus lihat si istri. Lihat kamera. Aku sangat merindukan Wenting Yue yang dulu. Sayang, kenapa kamu tidak enak badan? Mau periksa ke rumah sakit? Bukannya kamu temani Ruanan periksa kehamilan? Sayang, jangan marah ya. Aku hanya demi anak. Sekarang sudah larut malam. Jalan turun gunung berbahaya. Aku berencana Ruanan tinggal di sini dulu. Maaf sayang, hari ini aku merenung. Ramalanmu sangat akurat. Tak perlu bohong padaku. Tampaknya anak ini benar tak bisa diselamatkan. Lingxi, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan nyawa anak ini. Benar kan? Aku tak bisa. Lingxi, tak bisa atau tak mau? Kamu tahu, waktu kecil aku selamatkanmu. Tolong bantu aku. Selamatkan anak ini. Dia mengingatkanku. Aku berhutang nyawa padanya. Ini hutang yang harus kubayar. Sayang, asalkan anak ini lahir semuanya akan baik. Sumpah dulu ku ingat. Kita akan kembali seperti dulu. Aku akan baik padamu seperti dulu. Membiarkan Ruanan melahirkan melanggar jalan surga. Kamu tidak tahu, ini akan menghabiskan sisa hidupku. Tak akan terjadi apa-apa. Gurumu pernah bilang, kamu ditakdirkan berumur panjang. Lingxi, asalkan kamu bisa menjaga bayi ini. Dengan begitu, ibuku tak akan lagi memaksa minum obat atau disuntik. Kamu juga tahu, bayi ini adalah obsesi ibuku. Aku benar-benar tak punya pilihan. Wenting Yue, apa kamu benar-benar mengerti yang kukatakan? Jika aku selamatkan bayi itu, aku akan mati. Masih berpura-pura. Kamu cuma cemburu. Kamu egois. Kamu jelas punya cara, tapi keras kepala tak mau menyelamatkan anak yang tak bersalah. Jen Lingxi, dulu kamu begitu baik hati. Sekarang bagaimana bisa menjadi sekejam ini? Aku kejam? Bukankah begitu? Kamu selalu bilang mencintaiku. Tapi sekarang, bahkan anakku pun tak mau kau selamatkan. Apa kamu punya hati? Apakah aku harus bertukar nyawa dengan bayi itu? Baru kamu puas? Ya? Lingxi, kamu baik-baik saja? Baik. Aku cuma agak lelah. Aku ingin tidur. Keluarlah.
Leluhur, apakah benar siklus jalan surga? Nasib sulit diubah? Untuk mengakhiri cobaan ini, apakah hanya bisa dengan mengembalikan nyawaku kepada Wen Tingyue? Tempat omong kosong ini berani sekali mengutuk cucuku. Hari ini akan kuberi pelajaran. Kalian mau apa? Sayang, kamu ini mengatakan perusahaan bisa sukses seperti ini karena jasamu. Oh, Ci, lihat dulu diri sendiri. Hancurkan. Kamu mau apa? Jangan hancurkan. Hentikan, jangan hancurkan. Berani bilang cucuku meninggal? Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Bersihkan tahyul kuno kalian. Hancurkan. Hancurkan habis-habisan. Selama 500 tahun berdiri, kuil Tianqing selalu menolong orang, dihormati dan disembah banyak orang. Bahkan di masa tersulit sekalipun, tidak pernah dihina dan dirusak seperti ini. Hentikan. Beritahu Wen Tingyue, aku akan buka altar dan lakukan ritual untuk selamatkan anak itu. 7 hari lagi, anak itu akan selamat. Jangan kira aku akan berterima kasih. Keluarga Wen tak pernah memperlakukanmu buruk. Makanan, pakaian, barang-barang, semuanya yang terbaik. Kamu, ayam yang tak bertelur, dapat kesempatan selamatkan cucu kesayanganku. Itu adalah rezeki yang takkan kau dapatkan dalam 10 hidup. Kalau kamu berani main-main, dengar baik-baik. Aku bisa membuatmu hidup enak di keluarga Wen. Juga bisa membuatmu hidup di neraka. Pergi. Kuil Tianqing membesarkanku, tapi sekarang karena aku berkali-kali terhina lagi dan lagi, leluhur di atas murid bersedia menukar nyawa agar anak ini lahir selamat. Hanya memohon dapat segera melunasi karma dengan Wen Tingyue agar murid dapat menyelesaikan perjalanan terakhir. Tingyue, aku baru merasakan bayi menendangku. Coba raba. Celaka, adik seperguruanku. Tingyue, kamu kenapa? Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Tingyue! Kakak seperguruan, Tuan Wen, Paman Lingxi sedang bertapa, tak boleh diganggu. Mungkinkah aku salah hitung tadi? Ya juga, adikku takkan begitu bodoh sampai menukar nyawa. Tidak. Aku masih khawatirkan Lingxi. Aku ingin bicara dengannya. Wen Tingyue, bisakah kamu berhenti berpura-pura begitu penyayang? Kamu sangat menjijikkan. Kalau benar peduli padanya, mana mungkin tega ia menukar nyawa untuk anakmu? Tahukah, saat anak lahir sehat, itulah hari kematian Lingxi. Ini kan cuma ritual biasa. Perlukah dibesar-besarkan? Sayang, tenanglah. Asal Ruanan bisa melahirkan, aku akan cintaimu seperti dulu. Nanti kita bertiga bisa hidup bahagia sebagai keluarga. Jika ada yang aneh, segera beritahu aku. Baik kakak,
Wenting Yue. Cepat lihat. Bayi sedang menendangku. Dia sangat aktif ya. Nanti kalau sudah besar, pasti hebat sepertimu. Jadi anak yang baik ya? Kalau sudah besar nanti jaga mama bareng papa. Lingxi masih dalam retret. Ya, kakak masih 4 hari lagi. Kamu terus menunggu di depan pintu. Ada keanehan dalam 3 hari ini? Tidak, tidak ada. Lingxi. Kakak. Akhirnya ketahuan juga. Kenapa kamu begitu bodoh? Kakak. Ini. Semua karmaku. Kakak punya obat. Banyak sekali obat. Kakak. Jangan buang-buang obat untukku. Tidak ada gunanya. Kalau masih ada keinginan, katakan saja padaku. Kakak. Aku hanya berharap kakak bisa berlatih dengan baik. Jangan terbelit oleh karmaku dan terbebani. Adik, Aduh, Nan mau melahirkan. Aku antar dia ke rumah sakit. Kamu cepat siapkan barang. Baik, Ayo, Ting Yue, aku takut. Temani aku ya. baik. ayo kita pergi. Lingxi. Minum obat ini dulu. Ayo. Lingxi. Aku pasti akan menemukan cara untuk memecahkannya. Selama ini kakak demi aku terus mencari cara melawan takdir. Rambut di pelipismu bahkan sudah mulai memutih. Kakak. Takdir sulit dilawan. Nan, aku bawakan sup ginseng. Terima kasih, Tante. Kenapa masih panggil tante? Panggil ibu? Ibu, Iya. Kak, waktuku tinggal sedikit. Kemarin aku mengalami mimpi yang sangat panjang. Aku bermimpi tentang masa lalu. Seperti lentera berputar. Berkelebat di mataku. Sejak kecil aku besar di kuil. Guru dan kakak senior ajak aku bicara. Ajarkan ramalan. Tapi aku paling nakal. Setiap berbuat salah, dihukum salin kitab. Kak selalu temani aku. Kak, urusan ini kumohon jangan beritahu guru dan paman guru. Aku tak mau orang tua kehilangan anak. Guru dan paman guru sudah dalam perjalanan pulang. Kita pasti temukan caranya. Tapi Kak,
Kita tahu teknik terlarang tak bisa dipulihkan. Meski guru dan paman guru gunakan seluruh tenaga. Hanya buat aku pergi dengan kurang sakit. Lingxi, Kak, aku sangat dingin. Bisa peluk aku? maaf adik, ini salah Kak. Aku bersalah padamu. Kak. Kak. Katakan, manusia ada kehidupan nanti? Lindungi cucuku lahir selamat. Lindungi cucuku lahir selamat. Sudah lama tak bertemu Lingxi. Pasti dia sedang marah padaku. Begitu anak ini lahir, aku akan segera memohon maaf Lingxi. Kita sangat saling mencintai. Dia pasti akan memaafkanku. Memang ada. Karma dan reinkarnasi. Manusia pasti memiliki kehidupan berikutnya. Selamat Tuan Wen, ibu dan anak selamat. Kasih aku, kasih aku. Lihat, keluarga Wen akhirnya punya keturunan. Aduh. Kalau begitu, kuharap di kehidupan selanjutnya, jangan pernah bertemu Wen Ting Yue lagi. Hatiku, kenapa sakit sekali? Ting Yue, kamu kenapa? Tahukah kamu, saat anak itu lahir dengan selamat, itulah hari kematian Lingxi. Mungkinkah Lingxi benar-benar celaka? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lingxi adalah orang yang memiliki keberuntungan dan nasib besar. Dia akan berumur panjang. Pasti Xuanji sedang membela Lingxi dan sengaja menakut hatiku. Setelah mengatur si anak, aku akan pergi ke kuil Tianqing untuk menjemput Lingxi. Ini musim panas. Kenapa turun salju? Kenapa kalian menghalangiku? Aku datang untuk menjemput Lingxi. Suruh dia pergi. Guru Lingxi, Zhang Tianxi. Lingxi bilang dia sudah lama pergi mengembara. Tidak akan kembali ke kuil, kecuali ada urusan penting. Kenapa tiba-tiba kembali? Zhang Tianxi. Saya pernah bersumpah di hadapan 3 leluhur suci. Setelah anaknya lahir, saya akan putus hubungan dengan Ruanan sebersih-bersihnya. Sekarang saya datang menemui Lingxi untuk menepati sumpah. Menjemputnya pulang. Saya akan buktikan ketulusan hati saya. Saya akan terus berlutut sampai Lingxi menemui saya. Lelaki sejati punya harga diri. Hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Tak pernah pada orang lain. Lingxi pasti akan memaafkan saya.
Kitab suci ini terdengar familiar. Lingxi pernah membacanya juga. Sepertinya kitab penyelamat dari penderitaan. Bukankah ini untuk mendoakan arwah orang meninggal? Di kuil Tianqing. Ada yang meninggal? Saya sudah berlutut di sini sehari semalam. Dulu, tak sampai setengah jam, dia pasti keluar menemui saya. Lingxi, tidak ada perasaan antara saya dan Ruanan. Merawatnya hanya demi anak, hanya demi meneruskan keturunan, agar ibu tenang. Saya sudah menyuruh Ruanan pergi. Nanti, anak ini akan jadi anak kita berdua. Lingxi akhirnya mau keluar menemui saya, mau memaafkan saya. Kuil Tianqing, generasi ke-223, murid pewaris langsung, Jian Lingxi. Lingxi meninggal? Tidak mungkin. Ini mustahil. 14 Juli 2023. Tepat sama. Ini mustahil. Guru dan paman guru memerintahkan, kamu dilarang masuk. Orang yang dikuburkan sebenarnya siapa? Bukan Lingxi, kan? Dia pasti masih hidup. Dia bilang akan menungguku menjemputnya. Zhang Tianxi pernah berkata, Lingxi akan berumur panjang. Kalian pasti membohongiku. Xuanji. Untuk menipuku, sungguh susah payah. Minggir. Kalian berani mengadakan pemakaman untuk Lingxi? Berani kau mengadakan pemakaman untuk Lingxi? Jangan berbuat gaduh di pemakaman di Bilingxi. Lingxi. Lingxi, aku datang menjemputmu. Aku sudah mengusir Ruanan. Percayalah padaku, ya. Asal kau keluar, kita bisa hidup bahagia bersama sekarang. Seumur hidup. Xuanji, buang si imut ini keluar. Minggir. Xuanji. Jangan kira aku tidak tahu apa maksudmu terhadap Lingxi. Kau sengaja adakan pemakaman hanya agar aku menyerah. Ku beritahu, dia adalah istriku. Kesal karena terbongkar? Tebakanku tepat, kan? Kuil Tianqing tidak menyambutmu. Cepat pergi. Jangan datang lagi. Aku tidak akan pergi. Kecuali hari ini kalian biarkan aku bawa Lingxi pergi. Bibi Lingxi, kalian tidak ingin bertemu orang ini lagi. Jika hari ini aku tak bertemu Lingxi, besok aku bawa orang ratakan kuil Tianqing. Dari gerbang kuil sampai gunung belakang. Akan kuhancurkan. Tak akan tersisa satu bata pun. Sampai aku bertemu Lingxi. Memintanya turun gunung. Kenapa? Kenapa kalian semua tak peduli? Sudah kukatakan, akan kubongkar kuil Tianqing. Kalian sembunyikan Lingxi di mana?
Dia tak mungkin tak peduli kuil Tiang King. Mungkinkah dia... Karena Bibi Lingxi telah meninggal dunia. Bahkan jika kau hancurkan kuil Tian King, atau hancurkan istana Raja Neraka sekalipun, dia tak akan muncul lagi. meninggal? Bagaimana mungkin? Tolong pergi. Jangan ganggu lagi ketenangan Bibi Lingxi. Membiarkan Ruanan melahirkan anak itu adalah melanggar jalan surga. Tahukah kau ini akan membuat umurku terkuras habis? Apakah harus sampai aku tukar nyawa dengan anak itu, baru kau puas? Jika aku selamatkan anak itu, aku akan mati. Tahukah kau? Saat anak itu lahir selamat, itulah hari kematian Lingxi. Mungkinkah yang mereka katakan benar semua? Akulah yang membunuhnya. Leluhur di atas. Muridmu, Wen Tingyue, melewati berbagai penderitaan, datang melintasi salju. Hanya untuk menikahi Jian Lingxi. Mulai hari ini, dia yang utama, tak biarkan dia menderita. Antara kita, tak akan berpisah, kecuali kematian, seperti salju lebat yang akan selimuti kuil Tian King. Aku akan bersamanya, menghadapi putihnya salju. Jika langgar sumpah, aku, Wen Tingyue, harta akan musnah, mati dalam sengsara. Tak usah. Kenapa? Bukankah kita janji akan hadapi salju bersama? Kita sudah tak saling berhutang. Mulai sekarang, kita selesai. Tidak. Jangan. Lingxi. Lingxi, jangan. Lingxi, Bangun langsung pergi. Jangan di sini, kotori jalan reinkarnasi Lingxi. Jangan di sini, kotori jalan reinkarnasi Lingxi. kumohon, bawa aku menemuinya. Hidup pun, atau mati sekalipun, biarkan aku lihat Lingxi sekali lagi. Dengan hak apa kau ingin menemuinya? Menyakitinya? Memaksanya mati? Bukankah itu kau? Sekarang berlaga, seperti penuh cinta dan penyesalan. Untuk siapa? Aku tahu ini salahku. Aku bukan manusia. Aku bisa sumbangkan 3 miliar ke kuil Tian King. Tidak, 5 miliar. Tidak, semua hartaku. Bisa kusumbangkan, asal kau bawa aku menemuinya. Masih mau hinakan dia dengan uang? Pergi! Kau tak diterima di sini. Xuanji, aku tahu kau membenciku. Tapi asal kau izinkan aku menemuinya sekali lagi. Setelah ini aku tak akan pergi ke kuil Tian King lagi. Tak akan lagi punya hubungan dengan kuil itu. Aku bisa bersumpah. Meski sumpahmu tak ada gunanya, tapi aku bisa mengizinkanmu menemuinya lagi. Setelah bertemu Lingxi, langsung turun gunung. Mulai saat ini, keluarga Wen dan kuil Tian King tak ada hubungan lagi. Lingxi, Lingxi, menikahlah denganku.
Hanya kau yang ku mau. Hanya kau yang ku cintai selamanya. Lingxi, bukankah kau bilang kita akan hidup mati bersama? Kau pembohong. Jian Lingxi, bukankah kau membenciku? Berdiri dan pukul aku. Lingxi. Lingxi. Maafkan aku. Ini semua salahku. Maafkan aku. Turunlah dari gunung kali ini, apapun katamu. Kumohon selamatkan dia. Aku tukar 50 tahun umurku. Tidak. Aku mati di sini sekarang untuk tebus nyawanya. Kau anggap nyawa manusia apa? Permainan. Kau kira nyawamu berharga? Ku beritahu bencana yang ditanggung untukmu setara 10 nyawamu. Aku akan serahkan perusahaan Wen ke kuil Tianqing. Dan semua aset di Jinghai akan kusumbangkan asal kau bisa selamatkan dia. Jadi menurutmu kami tak mau selamatkan dia? Dulu, dengan keberuntungannya dia bangun kekayaanmu, sekarang kau jadikan itu alat tawar? Apa kau pikir sampai mati pun dia harus kau perdaya? Wen Tingyue, jangan lupa, dulu siapa yang memaksanya untuk selamatkan anak itu? Kalau bukan karena kekahanmu, sikap keras kepala dan egoismu, bagaimana mungkin Lingxi mati? Bagaimana mungkin aku bisa beruban semalam? Daripada sempat bicara soal Lingxi denganku di sini, lebih baik kau pulang dan lihat anakmu. Itu harta karun yang ditukar nyawa Lingxi. Aku jamin, dia pasti hidup dengan baik, bahkan panjang umur. Pergilah. Dia... Apakah ada pesan untukku? Dia bilang, kalau ada kehidupan berikutnya, berdoalah pada langit, agar tak perlu bertemu dirimu lagi. Lingxi. 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 Lingxiku. Dia benar-benar tinggalkan aku. Dokter, bagaimana kondisi anakku? Kaki Tuan Wen kemungkinan besar akan cacat permanen. Bagaimana bisa? Apa kalian tidak serius menanganinya? Keluarga Wen beri dana besar setiap tahunnya. Begini caranya kalian menangani anakku. Benar. Kalau tak bisa sembuh, keluarga Wen, saya akan tarik investasi dari rumah sakit. Seluruh Jinghai, siapa yang tak kenal istri keluarga Wen adalah Jian Tianxi dari kuil Tianqing. Kamu si manis kecil ini merusak hubungan orang lain
masih berlagak sombong. Lingxi. 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 Pelan-pelan. Pelan-pelan. Anak. Akhirnya kamu sadar. Ibu sangat ketakutan. Tuan, Direktur Wen. Bagaimana perasaanmu sekarang? Mau minum air? Kamu masih belum minggat dari Jinghai? Ruanan. Kalau aku melihatmu lagi di Jinghai, aku punya banyak cara untuk membuatmu hilang selamanya. Maaf. Aku hanya terlalu khawatir padamu. Makanya aku tinggal untuk merawatmu dan anak. Anak. Nan ini, dia kan ibu kandung anak kita. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu padanya? Anak masih kecil, harus ada yang merawatnya. Lagi pula, Nan tulus padamu. Sudah bertahun-tahun dia menanggung banyak penderitaan. Kalau kamu bisa hidup tenang bersamanya. Cukup. Cukup apa? Bagaimana caramu bicara pada ibumu ini? Kamu dan Jian Lingxi sudah lama tidak ada perasaan. Dia pun tidak bisa punya anak. Manfaatkan kesempatan ini, cepat-cepat cerai dengannya. Bawa Nan masuk keluarga. Anak juga perlu status yang jelas. Lengkap sudah. Sudah berapa kali ibu bilang? Semua hidupku hanya Jian Lingxi yang akan madu. Tak ada yang lain. Jangan ada yang ikut campur dalam pernikahanku. Kamu Tuan Wen. Aku hanya ingin tinggal di dekat anakku. Bahkan jadi pengasuh pun aku rela. Ruanan. Ini kesempatan terakhir untukmu. Segera pergi dari Jinghai. Kalau tidak, akan kuperlihatkan padamu rasa hidup yang lebih buruk dari mati. Aku mengerti. Kenapa kamu begitu keras kepala? Semua ini demi kebaikanmu, nak. Kalau kamu terus bersikeras begini, keluarga Wen lama-lama akan punah. Punah. Ibu. Kalau ibu masih ikut campur urusanku, anak ini pun tidak akan kuinginkan lagi. Kamu gila. Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Bibi. Tuan Wen baru saja sadar. Aku seharusnya tidak membuatnya marah di sini. Lebih baik aku pergi dulu. Nan. Apa yang terjadi denganmu? Nan gadis yang begitu baik, apa kurangnya dia dibanding Jian Lingxi? Jian Lingxi tidak bisa punya anak, dan malah membuatmu melayaninya seperti dewi. Sebelum aku benar-benar marah, lebih baik ibu segera pergi. Baik. Lingxi. Tidak peduli apakah kamu mau atau tidak, sisa hidupku akan kubaktikan untuk menebus dosa-dosaku padamu. Semoga para dewa melindungi. Adik seperguruan Lingxi. Jika ajalmu belum tiba, semoga engkau kembali ke dunia fana. Kakak seperguruan, peti es itu bersinar. Adik seperguruan, jika masih ada ikatan di hatimu, ikutlah aku. Bergerak! Jarinya bergerak, kakak. Shishu akan sadar. Lingxi. Kakak. Kenapa aku terbaring di peti es? Lingxi. Selamat datang pulang. Selamat datang kembali, Shishu. Lingxi. Siapa itu? Lingxi. Lingxi. Lingxi.
Ting Yue, cepat, lihatlah anakmu. Wah, lihat alis dan matanya. Sama persis seperti waktu kamu kecil. Wah, cucuku ini belum diberi nama. Ting Yue, sudah kepikiran? Mushi. Mushi. Mengagumi Jian Lingxi. Merindukan Jian Lingxi. Tidak boleh. Perempuan mandul itu tak pantas. Tidak. Kalau begitu, satu kata saja. Wen Yan. Wen Yan? Nama ini lumayan. Yan, lebih baik dari yang tadi. Tapi aku tak tahu Yan yang mana. Aku masih harus mendaftarkan cucuku. Yan yang berarti benci. Kamu, apa maksudmu? Ini anakmu. Kau beri nama Wen Yan? Kau sengaja ya? Ya? Aku memang sengaja. Kalau bukan karena dia, Lingxi takkan mati. Aku tidak mencekiknya hanya karena Lingxi menukarnya dengan nyawanya. Panggil dia Wen Yan. Biarkan dia ingat seumur hidupnya bahwa nyawanya berasal dari mana. Bagaimana bisa kamu begitu ekstrem? Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Tanpa anak, dengan bisnis besar keluarga Wen ini, setelah kamu meninggal nanti, siapa yang akan mewarisinya? Masa ia harus disumbangkan ke tempat sialan itu, ke Kuil Tianqing? Mengenai harta keluarga Wen, bukan urusanmu untuk memutuskan. Gila. Kamu benar-benar gila. Kamu sudah dibutakan oleh siluman rubah itu? Baik. Hari ini, ibu akan sadarkan kamu. Kamu begitu menyukai keluarga Wen. Lebih baik pindah saja ke rumah leluhur Wen. Jika ibu dengar lagi kamu membela Ruan Nan, jangan harap dapat uang saku dari keluarga Wen. Rumah tua? Tempat itu jauh dari pusat kota Jinghai. Perjalanan 2 jam. Kalau aku pindah ke sana, bagaimana bisa main mahjong dengan teman-temanku? Aku tidak mau. Kalau begitu, jangan bahas anak ini dan Ruan Nan lagi. Tapi jika kamu nekat, jangan salahkan aku. Shixiong. Shixiong. Kenapa setiap hari bangun pagi? Sudah terbiasa. Jika ingin belajar, ayo ikut latihan. Baik. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar nanti bisa lebih hebat dari Shixiong. Kamu benar-benar tidak ingat namamu Jian Lingxi dan masa kecilmu? Tidakkah kamu penasaran? Saudara, karena jalan surga membuatku lupa. Mengapa harus menentang takdir? Hal-hal yang telah lewat, biarkan saja berlalu. Sekarang, aku hanya ingin hidup di saat ini. Kamu justru berpikir legawa. Hanya saja, sekarang belum ada nama yang cocok. Seringkali, masih tidak nyaman. Nama hanya sebutan. Yang penting adalah dirimu sendiri. Saudara, apakah kamu mendengar suara anak menangis? Di kuil ini, dari mana datangnya anak? Aku akan pergi melihat. Jiang Qian, bayi kecil. Ini namamu, benar? Anak ini ditinggalkan. Begini, kita antar dia ke panti asuhan.
Saudara, karena sudah bertemu, berarti takdir. Aku ingin mengadopsinya. Kamu punya niat baik ini, jalan surga pasti akan melindungi. Saudara, lihat. Di sini tertera namanya. Bernama Jiang Qian. Karena begitu, lebih baik aku saja juga bermarga Jiang. Disebut Jiang Xi. Xi yang berarti sukacita. Nama yang bagus. Jiang Xi, semoga kalian berdua, guru dan murid, selamat dan bahagia. Untuk apa melakukan ini? Ingin mencatat setiap proses cinta kita. Jika nanti lupa, masih bisa dilihat lagi. Bagaimana bisa lupa? Meskipun kamu lupa, aku juga akan selalu menemanimu. Sekali mengingatkanmu. Kalau begitu, jika nanti kamu berubah hati, saya jatuh cinta pada orang lain. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana mungkin? Aku, Wenting Yue, seumur hidup ini hanya mencintaimu. Aku pasti tidak akan seperti katamu. Beralih cinta. Benarkah? Direktur Wen, Anda baik-baik saja? Ada apa? Anda sudah lama tidak kembali ke grup. Sudah menumpuk banyak urusan bisnis yang belum ditangani. Yang paling penting, sekarang Jinghai diguyur hujan deras berhari-hari, air sungai meluap. Lalu lintas pengiriman barang tidak lancar. Banyak kontrak sudah sampai tanggal, tapi barang kita tidak bisa dikirim. Sudah menghadapi risiko wan prestasi. Dermaga ditutup, kapal berhenti. Ganti saja dengan pengiriman udara. Dalam berbisnis, yang paling penting harus punya integritas. Tambah biaya sedikit tidak masalah. Yang penting barang terkirim. Sekarang pengiriman udara juga dihentikan. Situasinya sudah separah ini. Bagaimana keadaan kuil Tianqing? Anda bertanya ini untuk apa? Lingxi paling peduli pada kuil Tianqing. Kalau karena hujan deras, kuil Tianqing sampai bermasalah, dia pasti akan sedih. Direktur Wen, sekarang kita sedang membahas kerugian miliaran yuan. Kerugian? Dulu Lingxi menukar 3 tahun umurnya agar perusahaan Wen selamat dari krisis keuangan. Uang segini apa artinya? Kamu segera atur orang menyamar sebagai umat. Kirimkan sejumlah barang bantuan ke atas. Sekalian tanyakan, di mana mereka menguburkan Lingxi. Bawa tulang belulang Lingxi. Bawa bersama. Bawa tulang belulang Lingxi. Bawa semuanya kembali. Ya. Lingxi. Dulu kukira, kita bisa bersama sampai rambut memutih. Kukira, kita masih punya waktu. Ting Yue. Ting Yue. Ting Yue. Wenyan hilang, cucuku hilang. Hilang! Hilang ya hilang. Ngapain panik? Kamu gila. Itu anakmu sendiri. Itu penerus keluarga Wen. Bagaimana bisa kamu bersikap masa bodoh? Masih sempat main HP? Kok bisa kamu sedingin ini? Bagaimanapun juga, itu anak yang dilahirkan di hadapan Jian Lingxi. Kalau kamu tidak peduli, akan memengaruhi pahalanya. Sudah kukirim orang untuk mencarinya. Sudah, jangan ribut. Siapa yang pergi? Haruskah kita lapor polisi? Jangan-jangan itu penculik? Mungkinkah? Apa Jian Lingxi yang menculik cucuku? Kalau masih menjelekkan Lingxi, pulang saja ke rumah tua. Ini peringatan terakhirku. Ini peringatan terakhirku. Saat anaknya hilang, apa ada kejadian aneh? Aneh? Iya.
Hari ini Ruanan datang menjenguk anak. Dia menyuruhku pulang ambil susu untuk cucuku. Saat aku keluar, anak dan dia sudah tidak ada. Mungkinkah Ruanan yang membawa cucuku? Pak Wen, Ruanan membawa anak di atap gedung? Ting Yue. Aku ingin bicara denganmu. Kita ketemu di atap. Ternyata Ruanan si gila itu ulahnya. Dia bawa cucuku kemana? Nak. Ibu, tunggu di sini. Aku yang urus. Kelinci kecil manis. Buka pintunya. Cepat pulang. Ruanan. Ting Yue. Kau datang? Mau bicara apa? Ting Yue. Menikahlah denganku. Menikahlah denganku. Tidak. Kenapa? Kau bilang kalau aku melahirkan, kau akan bersamaku. Kau janji padaku akan menikahiku. Semua kata-katamu bohong belaka. Gila, pergi ke rumah sakit. Aku tak pernah bilang begitu. Kau bilang saat aku hamil Yan. Kau bicara ke perutku. Kau bilang setelah dia lahir, kalian akan melindungiku. Ibu anakku, hanya Jian Lingxi. Kau siapa? Jangan kira engkau kasih aku obat, lalu lahirkan anak haram, lantas bisa menawar aku. Selagi aku masih sabar denganmu, turun sekarang. Semua bisa. Kita bicara. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bos Wen, pemadam kebakaran datang 10 menit lagi. Aku hanya perlu menahan 10 menit. Ruanan, berikan anak itu dulu. Berikan anak itu dulu. Tak akan kuberi. Kalau kuberi, jadi dia tak akan peduli padaku lagi. Biarkan dia mati bersamaku. Mati saja. Ruanan, turun dulu. Mau uang atau apa? Bisa dibicarakan. Aku mau uang. Wen Ting Yue. Kau pikir aku cuma mau uang? Aku mau kau. Aku mau kau mencintaiku. Sejak hari pertama aku masuk perusahaan. Aku sudah suka padamu. Saat wawancara dulu, semua bilang, pria yang bersaing denganku untuk posisi yang sama, lebih baik dariku. Padahal jelas-jelas dia tak lebih baik dariku dalam hal apapun. Kamulah yang dengan tegas merekomendasikanku kepada pewawancara. Tapi kenapa? Matamu hanya melihat Jian Lingxi, dukun gadungan itu. Dia tak bisa punya anak, aku bisa. Aku mana kurang darinya? Ting Yue, aku tahu, kau peduli padaku. Kau perempuan, berani-beraninya merebut cucuku. Kau perempuan, berani-beraninya merebut cucuku. Direktur Wen. Direktur Wen, kami sudah mencari tahu lokasi makam istri Anda. Tapi setelah peti dibuka, baru ketahuan. Di dalamnya sama sekali tidak ada tulang belulang istri. Apa? Mana mungkin? Cari lagi. Kami sudah memastikannya. Ini memang peti jenazah istri. Direktur Wen, menurut Anda, mungkinkah istri sebenarnya belum meninggal? Jangan bertindak gegabah. Kamu pergi dari pemakaman dengan tenang sekarang. Lalu kirim beberapa orang ahli. Ikuti Xuanji. Siap. Cukup. Bawa anak itu pergi sekarang. Carikan 10 pengasuh bayi untuknya. Harus 24 jam. Berganti merawatnya dengan baik. Siap. Direktur Wen, jangan. Maafkan aku. Jangan pisahkan aku dari anakku, berpisah dari darah dagingku.
Dia bagaimanapun adalah bagian dari tubuhku, sepotong daging yang jatuh dariku. Baru saja kamu menggendong potongan daging ini ingin melompat dari gedung. Sekarang malah berakting seperti ibu dan anak yang penuh kasih. Pergi. Pak Wen, apakah kamu benar-benar tidak pernah mencintaiku? Apakah kamu benar-benar tidak pernah mencintaiku? Tidak. Orang yang kucintai dari awal hingga akhir hanya Jian Lingxi. Dulu saat kamu melamar di perusahaan Wen, bukan aku yang bicara pada pewawancara. Itu karena Lingxi. Dia bilang, bagaimana bisa menilai seseorang hanya dari pria atau wanita? Dia yakin kamu mampu. Jadi, kamu bisa masuk perusahaan Wen Ruan nanti. Kalau dulu bukan kamu yang beri aku obat, aku tak akan melihatmu. Dari awal hingga akhir, aku hanya ingin punya anak untuk memenuhi permintaan ibuku. Agar Lingxi tak disiksa ibuku untuk memaksanya hamil. Aku ternyata menyakiti orang yang membantuku. Sekarang aku transfer 5 juta yuan. Kamu bisa cari tempat untuk memulai hidup baru. Kalau tidak, aku akan buatmu tahu apa artinya hidup lebih sakit dari mati. Pak Wen tak perlu khawatir. Aku akan pergi. Sudahlah, sayang. Jangan menangis. Lihat, hujan sudah berhenti. Bukankah ini sejuk? Hari ini giliran paman membantumu ganti popok. Hari ini giliran paman. Ganti popokmu. Kak, kemarin kamu kalang kabut. Hari ini harus lebih baik. Paman, hari ini masih mau ganti popok si bayi kecil? Boleh kami bantu? Aku bisa lipat popok. Kemarin, aku lihat kakak melipatnya. Seperti bungkus ketupat. Pergi sana. Aku yang bikin dia ketawa. Kalau dia ketawa, dia nggak nangis lagi. Kalau gini, Kak, kamu yang utama. Kami semua bantu kamu. Kak, ini yang bersih. Kak. Ini buat bersihin pantat. Terbalik. Jangan nangis. Paman, cepetan dong. Oke. Aduh. Sudah, jangan nangis. Cepat tenangkan dia. Jangan nangis. Paman, cepat selesaiin. Nanti bisa kedinginan. Oke, tutupin. Sudah. Ayo jangan nangis. Aduh. Dia ketawa. Kak, lihat. Dia suka kamu. Dia suka kamu. Aku cuma ikut beruntung. Paman. Nanti kami bantu jaga si bayi. Ya, saat dia besar nanti. Aku akan ajari dia main pedang, menggambar jimat, memanjat pohon. Aku yang ajar menangkap jangkrik. Aduh, kalian jangan ajar, biar aku saja. Aku yang ajar. Aku yang ajar. Aduh, sudahlah. Yang ajarannya bagus. Paman guru ini kasih hadiah. Ibu, tebak tadi aku di gunung belakang tangkap apa? Aku tebak ya. Kata kecil lagi. Atau kulit jangkrik favoritmu? Bukan, 2 tupai kecil. Mereka malah rebut persikku. Lalu kau bagi persiknya ke mereka? Tentu tidak. Itu kan untuk sarapan ibu. Ayo, kita ke pasar. 7 tahun telah lewat. Hari-hari tenang bagai air. Kian adalah anak yang kudapat. Sekarang, dia pendeta termuda di Kuil Tian King. Guru Taojang hari ini mau beli teratai segar, baru dipetik semalam. Baik, 1 kilo. Cian, kami paling suka bubur teratai, kan? Iya, ibu, kita beli banyak. Aku juga mau bawa pulang buat kakak-kakak seperguruan. Baik, ikut keinginanmu. Paman Liu, tambah 1 kilo lagi. Baik. Akhirnya ketemu. Bertahun-tahun ini berkat Guru Taojang, rumah kami selalu berjalan lancar. Terlalu sungkan. Keberuntungan ini diraih sendiri.
jalan surga pasti membalas. Berkat dirimu, berkat dirimu. Nenek, ini permen buatanku. Semoga panjang umur. Terima kasih, anak baik, anak baik. Ayah, masih berapa lama mencari? Selama masih ada secercah harapan, yang akan terus kucari. 7 tahun. Jinghai, Hong Kong, Macau, bahkan luar negeri, semua sudah kujelajahi. Lingxi seolah menguap dari dunia. Tak ada jejak sedikit pun. Tapi aku tak percaya dia tega meninggalkanku. Ayah, lihat orang itu. Siluet ini, apakah dia? Ayah, jika ibu masih hidup, mungkin sudah memiliki kehidupan baru. Dimanapun dia, bagaimanapun keadaannya sekarang, harus kutemukan dia. Ibu, di sana ada paman terus memandangi kita. Apakah salah orang matanya merah? Apakah mau menangis? Di dunia ini, banyak orang sesat yang salah mengenali. Lingxi, Tuan, Anda salah orang. Namaku Jiang Xi. Nama keluarga Jiang, nama pribadi Xi. Ibu, namaku Wen Yan. Yan yang berarti benci. Nama ini diberikan ayah. Katanya untuk mengingat ibu. Orang bilang, nama adalah cap dari orang tua. Menggunakan kata benci untuk disematkan pada anak, menunjukkan orang yang memberi nama itu hatinya dingin sekali. Tapi nak, aku bukan orang yang kau cari. Kenapa kau lepaskan ibuku? Lingxi, aku sudah lama mencarimu. Kali ini, aku tak akan melewatkanmu lagi. Kurang ajar. Ayah! Berani sekali, siang bolong berani usil pada Guru Taojang. Kalau kau berani lagi, jangan salahkan aku tak berbaik hati. Lingxi, apa kau benar-benar tak ingat sama sekali? Makanan favoritmu, tahi lalat di lenganmu. Kebiasaanmu, semua ku ingat. Tuan, sudah kukatakan, kau salah orang, harap kau jaga sikap. Sejak kecil aku belajar tahu, tempat suci tak boleh dinodai. Kalau kau masih bicara sembarangan, jangan salahkan aku usir kau dengan tahu. Pedang taiji yang dilatih kakak seperguruanku bisa membelah batu. Kalau kau ganggu ibuku lagi, akan kupanggil mereka untuk mematahkan kakimu. Pria ini sungguh tak tahu malu, bawa anak buat-buat onar. Tak takut dosa? Cepat panggil polisi. Polisi segera tiba. Mau pura-pura gila lagi? Lingxi, kau benar-benar tak ingat sama sekali. Meski hanya sedikit. Aku hanya ingat aku Jiang Xi dari kuil Tian King. Selain itu, tak tahu apa-apa. Lingxi, kau sungguh perlakukan aku begini. Dulu, di salju kuil Tian King, kau pernah bilang akan menemaniku sampai tua. Salju apa? Sampai tua apa? Apa tuan ini keliru? Anggap cerita sebagai ingatan. Yang ku ketahui, murid kuil Tian King kami hanya ikuti jalan surga. Tak pernah jadi orang bodoh yang berpura-pura. Tuan Wen? Murid kuil Tian King bukan sembarang orang yang bisa kau ganggu. Hormatilah dirimu. Jika kau tak pergi, jangan salahkan aku. Pergi. Pergi dari pasar kami. Jangan kotori tanah pasar kami. Cepat pergi, penipu. Pergi dari pasar kami. Pergi. Keluar. Kalian berdua, jika masih tak pergi, jangan salahkan aku. Murid kuil Tian King kami tak cari masalah, tapi jika ada yang lancang, aku tak segan buatmu rasakan rasa jimat petir. Kita pulang dulu. Shixiong, latihanku belum cukup. Kita yang mengundang kekotoran ini. Karena Lingxi sudah menemukanmu, kita tak akan terpisah lagi. Pak Wen, data sudah diperiksa. Jiang Xi, orang Hong Kong Macau, 7 tahun lalu diambil sebagai murid termuda kuil Tian King, gadis di sampingnya. Jiang Qian, menurut catatan sipil, adalah putrinya dengan Guru Tao Xuanji. Tidak mungkin. Lingxi tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana mungkin dia dengan Xuanji? Wen Tingyue, kau masih menyelidiki wanita itu? Apa kau gila? Jian Lingxi itu cuma orang tak tahu malu.
Sekarang dia malah bawa anak hasilnya dengan orang lain untuk balas dendam padamu. Ribus. Jangan asal bicara. Lingxi bukan orang seperti itu. Kau masih membelanya. Lihatlah anak itu. Wajahnya tak miripmu sama sekali. Jelas-jelas anak si pendeta itu. Kalau kau terus seperti ini, keluarga Wen akan hancur di tanganmu. Keluarga Wen akan hancur di tanganmu. Ribus. Perasaan kamu pada Lingxi dulu sudah kutahan. Hari ini kalau kau berani bicara sembarangan lagi, kau pulang saja ke rumah tua. Jangan datang ke kantor. Berani kau? Aku ibumu. Bisa-bisanya demi seorang wanita, kau melawan ibumu sendiri? Apa kau gila? Kalau aku gila, itu kau yang buat. Hari ini kalau berani lagi menghina Lingxi sepatah kata pun, sekarang juga kusuruh satpam mengantarmu pergi. Anak durhaka. Berani kau sentuh aku akan pulang ke rumah tua dan adukanmu pada leluhur. Nyonya Wen, jangan marah. Bicaralah baik-baik. Diam kau. Kau ini hanya komplotan. Kalau bukan karena kau ikut dia, berbuat onar setiap hari. Mana mungkin dia jadi begini? Siapkan mobil ke kuil Tianqing. Pak Wen, Anda pergi sekarang. Bagaimana kalau saya hubungi dulu? Tidak usah. Aku akan tanya sendiri. Siapapun dia. Aku harus bertemu. Ayah, aku juga mau ikut ingin bertemu mama. Kau juga gila? Jen Lingxi bukan mamamu. Tapi kau mengakui wanita ini sebagai ibu. Dasar anak ini. Ayahku bilang, aku hanya punya satu mama, yaitu Jian Lingxi. Dia pasti bukan orang jahat. Dia tidak akan melakukan hal yang menyakiti ayah. Ayo pergi. Kembali sini. Pak Wen, perlukah saya panggil satpam? Gila semua. Anak kecil, terlalu bersenang-senang main di gunung ya. Nanti kalau sudah bangun, aku buatkan bubur biji teratai. Paman Guru. Ada dua pria dari luar bermasalah di gerbang. Mereka minta bertemu Anda dan Paman Guru Xuanji. Mengerti. Jangan bangunkan Chen Chen, aku akan lihat. Paman Guru Xuanji sudah ke sana. Dia berpesan agar Anda menemani Chen Chen dengan tenang. Urusan luar tak usah dipedulikan. Baik. Kalau ada masalah, panggil aku lagi. Wenting Yue. Kau pikir kuil Tianqing tempatmu berulah? Ini tempat perenungan suci. Tak menerima orang luar. Guru Tao Xuanji. Aku hanya ingin bertemu Jiang Shi. Dia istriku, Jian Lingxi. Aku ingin bertemu mama. Keterikatan kalian hanya akan mengganggu ketenangan batin. Jiang Shi sudah tak berhubungan dengan dunia fana. Kuil Tianqing tak menerima orang marga Wen. Harap jaga diri. Aku hanya ingin bertemu Jiang Shi sekali. Kau tahu siapa aku dan untuk apa aku datang. Aku juga ingin bertemu mama, kumohon. Dia adalah Jiang Shi, murid kuil Tianqing. Bukan Jian Lingximu itu yang mengorbankan nyawanya untukmu dan kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Jian Lingxi, keterikatan kalian hanya akan mengganggu ketenangan batinnya. Harap jaga diri, kalian berdua. Kau bilang dia bukan Lingxi. Tapi wajah, kebiasaan, dan ekspresinya persis sama. Mengapa dia bukan? Siapa dia? Tergantung siapa dia ingin jadi. Tapi yang pasti, dia bukan istrimu, istri Wenting Yue. Guru Xuan, Tuan Wen hanya ingin bertanya, tolong beri kemudahan. Praktisi Tao dilarang berbohong. Jiang Shi tetaplah Jiang Shi keluarga Wen dan dia tidak ada hubungan lagi. Jika kalian tak pergi, kuil Tianqing punya caranya. Apa yang harus kulakukan untuk bisa temui Jiang Shi? Bicaralah walau satu kata. Jika kau tulus baik padanya, lepaslah obsesimu. Ikatan cinta kalian telah putus total. Turunlah gunung. Kuil Tianqing tak menerima tamu. Ayah, kita tak bisa jumpa ibu lagi. Yan, kita tunggu di sini saja. Ibu pasti akan luluh. Kakak seperguruan, kenapa ribut di luar? Ada yang buat masalah? Bukan masalah besar. Hanya beberapa orang awam terlalu terobsesi. Kau fokuslah berlatih. Abaikan keributan di luar. Baik, aku paham. Selama aku masih ada, tak akan kubiarkan kau lagi terganggu cobaan cinta duniawi. Ayah, kita harus pergi. Benarkah ibu tak mau menemui kita lagi? Bukan dia tak mau. Ada orang yang halangi dia temui aku. Tenang saja, ibu tak akan tinggalkanmu.
Dia pasti ingat kita. Dia pasti rindu kita. Yan, ayah berjanji padamu selama masih ada secercah harapan, tidak akan menyerah. Tuan Wen, Anda dan Tuan Muda menunggu semalaman. Guru Taojang pun tak mau menemui Anda berdua. Angin di gunung kencang. Anda dan Tuan Muda kecil lebih baik turun dulu. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan hubungi murid Kuil Tianqing. Ayo, Yan, kita pulang dulu. Ibu, aku akan datang lagi menjengukmu. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6 hari ini serangga kecil sembunyi di mana lagi? Ayah, itu yang tadi malam mengaku sebagai anak ibu. Gadis kecil itu. Gadis kecil, kamu murid Kuil Tianqing, kan? Bisa tolong sampaikan pesan untuk guru Taojang kalian? Kalian cari ibuku lagi. Bukannya kalian kemarin sudah diusir turun gunung? Aku benar-benar kenal ibumu. Tolong bilang saja, Wen Tingyue merindukannya. Ibuku tidak kenal kalian. Tadi malam dia bilang wajah beberapa orang lebih tebal dari batu gunung belakang. Kakak, tolonglah. Kami benar-benar ingin menemuinya. Bantu kami, ya. Untuk apa kamu menemuinya? Dia tidak kenal kalian. Kami hanya ingin bertemu sekali. Walaupun hanya satu kalimat. Aku sudah meramal nasib kalian. Ramalannya menunjukkan jodoh kalian sudah putus. Bertemu dengannya pun percuma. Aku tak percaya. Asal bisa bertemu ibu, aku masih punya harapan. Kenapa kalian pria sangat nekat? Tapi aku bisa beri kalian satu kesempatan. Kesempatan apa? Sore ini. Di bawah pohon tua di gunung belakang. Tunggulah di sana. Bisa bertemu ibuku atau tidak, tergantung nasib kalian. Ayah, kita masih ada kesempatan. Ayo, Yan. Kita ke gunung belakang menunggu. Ibu, di gunung belakang aku sembunyikan harta karun. Temani aku ke sana ya. Jangan-jangan mau tipu aku lagi, suruh tangkap jangkrik. Bukan, sungguh ada harta karun. Harta karun apa? Kamu akan tahu nanti. Ayah, mereka datang. Kenapa kalian di sini? Aku yang bawa mereka. Masalah kalian orang dewasa harus dijelaskan tuntas. Nona Jiang, sebenarnya ini bukan pertemuan pertama kita. 10 tahun lalu, kau sering selamatkan aku. Kau suka yogurt, tidak suka roti. Suka stroberi, tidak suka apel. Kau suka jemur buku setelah hujan. Suka tanam bunga di halaman. Masih ingat semua ini? Anda salah orang. Sudah kukatakan, aku hanya Jiangshi dari Kuil Tianqing. Tuan, jangan-jangan Anda salah sangka? Murid Kuil Tianqing hanya bisa baca kitab dan meditasi. Apa aku paham merawat bunga atau menjemur buku? Kau tahu, bertahun-tahun ini aku terus mencarimu. Saat kau pergi dulu, aku sangat menyesal. Menyesal tak bisa melindungimu dengan baik. Kau bilang, setelah semua berakhir, kita akan lihat laut bersama. Tapi aku ingkar janji. Maafkan aku. Ibu, ayah dan aku rindu ibu setiap hari. Ibu benar-benar tak ingat sama sekali. Nak, kau salah orang. Aku tak punya anak laki-laki. Ayah bilang, di pergelangan tangan ibu ada tahi lalat cinabar, sebesar kacang azuki. Lingxi, benar itu kau. Lingxi, lihat ini. Rahasia Tao, menyamar dan mengubah penampilan. Cuma teknik dasar. Tuan begitu memandangi kulit perempuan, tak takut disambar petir? Tidak mungkin. Ini bawaan lahirmu. Aku bukan orang yang kalian cari. Harap kalian menghormati diri. Kau tak mengaku, benar lupa masa lalu, atau tak mau maafkan aku? Sudah kukatakan, aku tak kenal kalian. Memaafkan apa lagi? Kalau ganggu ibuku lagi, aku panggil kakak-kakak seperguruanku. Ibu benar-benar tak mau kami lagi? Ayo kita pergi. Ibu tidak senang? Bagaimana kalau ibuku beri cerita lucu? Baiklah, coba Cian ceritakan satu untuk Mama. Suatu hari, seekor katak kecil melompat masuk ke kuil, nyaris dimasak jadi sop oleh kakak seperguruannya. Kamu ini nakal. Dengar dari mana cerita begitu? Aku yang karang sendiri. Mama akhirnya tersenyum. Sudahlah, Mama ajak kamu beli makanan enak. Baik. Peramal sejati dari Kuil Tianqing, tiada duanya. Berjodoh hari ini 10 koin, 1 ramalan
dijamin lepas dari mara bahaya. Segala urusan lancar. Orang ini dari penampilannya tidak mirip asal-usul Tao yang sesungguhnya. Cinabar dicampur serbuk timbal inti jimatnya miring. Tipu muslihat seperti ini berani menyebut diri penerus kuil Tian King? Hei Taois tua, kamu bilang kamu dari kuil Tian King. Lalu siapa kepala kuil Tian King? Kepala kuil Tian King. Sudah tentu kakak seperguruanku. Siapa leluhur pendiri kuil Tian King? Kamu kan murid andalan, seharusnya tahu nama leluhur pendirinya. Leluhurnya adalah 3 leluhur suci. 3 leluhur suci itu siapa saja? Coba sebutkan. 3 leluhur suci adalah Tai Shang Lao Jun Yuanshi Tianzun Ling Bao Tianzun. Lalu kamu bisa menggambar jimat, bisa membuat mudra? Coba peragakan satu untuk kulihat. Anak kecil, kamu tahu apa? Kalau mau ramal, ramal saja. Kalau tidak, jangan ganggu. Tahu mementingkan jodoh. Karena kamu mengaku murid hebat, coba tunjukkan ramalanmu di sini. Kalau benar-benar berbakat, aku akan mengaku kalah. Ya, tunjukkan. Biar kami lihat. Hari ini langit suram. Tidak cocok untuk meramal. Kalian tahu apa? Penipu, kamu bukan dari kuil Tian King. Bukan dari kuil Tian King? Lalu kamu menipu dengan ramalan? Anak kecil, berani mengacaukan bisnisku? Kita tak perlu meladeni mereka. Ayo pergi, tidak semudah itu. Kau merusak namaku. Kalau tak memberi penjelasan, jangan harap pergi. Bos, bagaimana dengan yang kecil ini? Serahkan padaku, hajar mereka habis-habisan. Biar mereka tahu akibat mulut usil. Berani sentuh ibuku, Guru Xuanji akan bawa semua murid untuk menggulingkan lapakmu. Murid kuil Tian King takkan biarkan kalian ganggu. Jika tak pergi, jangan salahkan aturan kuil. Berlagak seram. Saudara-saudara, tangkap yang kecil dulu. Ibu, aku tak takut. Kita lawan mereka bersama. Jangan takut. Ibu di sini. Aduh, jangan pukul, jangan pukul. Terima kasih, ampun. Bos, wanita ini lumayan tangguh. Kuil Tian King kami memang terkenal dengan ramalannya. Tapi bukan berarti kami mudah ditindas, seperti buah yang lembek. Ibu semangat. Abaikan dia, tangkap yang kecil dulu. Ibu. Kamu baik-baik saja. Jangan takut. Ibu di sini. Berhenti. Lagi-lagi ada yang cari mati? Hati-hati. Ayah, Lingxi. ayah, Lingxi. Cepat. Panggil ambulans. Cepat. Tahan. Ambulans segera datang. Yang penting kamu baik-baik saja. Lingxi. ayah, ayah, jangan nakuti aku. Ayah, Ibu, paman akan baik-baik saja kan? Benar? Ya. Dia akan baik-baik saja. ini salahku. Ayah jadi terluka.
Jangan menyalahkan diri. Ini bukan salahmu. Ternyata kamu. Kamu pembawa sial. Kamu masih hidup? Kamu yang bunuh anakku. Nyonya Wen Tingyue masih di ruang gawat darurat. Harap tenang. Tenang. Kamu pikir kamu siapa suruh aku tenang? Kalau bukan karena kamu, anakku bisa jadi seperti ini. Kamu sumber malapetaka. Mati pun tak tenang. Berani-beraninya kamu bicara begitu tentang ibuku. Yang lukai paman jelas orang jahat. Kamu si imut ini berani membantah? Kalian berdua, ibu dan anak, sama-sama sumber malapetaka. Nenek, cukup. Bukan Jantianshi yang salah. Ayah yang selamatkan kami. Kamu juga sudah terpengaruh olehnya. Kalian semua orang jahat. Kalian semua jahat. Nyonya Wen, yang terbaring di ruang gawat darurat adalah putra Anda. Bukan waktunya untuk berulah. Jika Anda masih punya sedikit rasa kasih ibu, seharusnya diam dan berdoa. Bukan di sini mengotori rumah sakit. Kau pembawa sial. Kalau bukan karena kau menggoda Tingyue, dia bisa sampai seperti ini. Dengar baik-baik. Kalau dia sampai apa-apa, keluarga Wen akan kubunuh. Aku menggoda dia? Baru saja di pasar, jelas-jelas dia sendiri yang melompat menangkis pisau untukku. Soal membunuh, putra Anda terluka karena menyelamatkan orang. Jika benar terjadi hal buruk, itu perbuatan terpuji. Justru Anda tak bisa bedakan benar salah. Bukankah ini memperpendek umurnya? Kau mengada-ada. Dengarkan. Tak akan kuberi kesempatan lagi menyakiti keluarga Wen. Mama, tidak, guru Taojang. Aku mohon, tolong selamatkan ayahku. Bisa tidak? Aku tahu kau bisa meramal. Pasti ada caranya. Asal kau selamatkan dia, apapun akan kulakukan. Mama, tolong selamatkan Paman Wen. Dia baru saja menyelamatkan kita. Mari. Yan, sudah. Jangan menangis. Ayahmu sangat berani. Dia pasti tak ingin kau sedih seperti ini. Tapi aku cuma punya dia. Ibu sudah tiada. Kalau ayah juga pergi, aku tak punya apa-apa lagi. Baiklah. Kalau begitu, Tante akan meramal untukmu. Tapi kamu harus percaya, bagaimanapun hasilnya, kamu tidak sendirian. Langit dan bumi jelas melihat karma akan berputar. Wen Tingyue, apakah nasib buruk atau baik? Anggap saja kau kasihan pada suamimu yang malang ini. Temani aku ke pemandian air panas ya. Ya? Aku hanya menginginkanmu. Hanya mencintaimu. Dari kehidupan ke kehidupan. Masih berpura-pura. Kamu cemburu. Kamu egois. Kamu sebenarnya bisa. Tapi keras kepala menolakmu menyelamatkan anak yang tak bersalah. Lingxi, aku benar-benar tahu salah. Aku janji, tak akan terulang lagi. Jangan tinggalkan aku, ya? Ramalan telah terbentuk. Bencana ini tak terpecahkan. Takdir telah ditetapkan. Wen Tingyue pasti mati. Tidak mungkin. Ibu, ramal lagi sekali. Sekali lagi. Ya? Yan, maaf. Beberapa takdir ditentukan langit. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Jangan menangis. Maaf. Kami sudah berusaha maksimal.
Korban kehilangan darah terlalu banyak, organ dalam rusak parah, sekarang hanya bisa dipertahankan dengan obat. Diperkirakan tinggal sekitar 1 jam lagi. Silakan bersiap secara mental. Dokter, saya ingin menemuinya. Baiklah, ikut saya. Lingxi, kau datang. Kupikir dalam hidup ini tak akan bertemu lagi. Wen Tingyue. Aku ingat sekarang masa lalu kita. Semuanya ku ingat. Mungkin ini lebih baik. Saat aku mati nanti, masih ada yang ingat aku. Kau tahu tidak? Bertahun-tahun ini, setiap hari aku sangat menyesal. Menyesal tak percayamu dulu. Menyesal tak lindungimu. Menyesal. Menyesal biarkan kau sendiri masuk kegelapan. Jika ada kehidupan nanti, takkan kulepas tanganmu. Kau takkan mati. Aku takkan biarkan kau mati. Akan kuperjuangkan menentang takdir, ubah nasibmu. Kau takkan mati. Aku takkan biarkan kau mati. Akan kuperjuangkan menentang takdir, ubah nasibmu. Tidak. Lingxi. Jangan. Kau sudah terlalu banyak berkorban untukku. Takdir tak bisa dilawan. Tak boleh kau ambil risiko lagi. Kau sudah pernah mati. Tak boleh kau lagi pertaruhkan nyawa. Lebih baik aku mati daripada kau menderita. Kau sudah berikan segalanya. Aku tak layak. Tak layak kau menentang takdir untukku. Kau pernah bilang akan lindungi aku selamanya. Tapi akhirnya, aku yang lindungi kau. Wen Tingyue. Kita sudah beres. Nyawa yang kau selamatkan, ku kembalikan. Perasaan yang kau beri, juga ku kembalikan. Lingxi. Lingxi. Jangan. Wen Tingyue. Sekarang kita benar-benar beres. Mulai sekarang, kita harus hidup baik. Hanya di hidup ini, di dunia ini, kita tak boleh bertemu. Jika langgar sumpah ini, jalan surga takkan terima kita. Wen Tingyue. Selamat tinggal. Lingxi. Lingxi, jangan. Jangan tinggalkan aku. Tuan Wen, semua indikatornya sudah normal kembali.
Kau berhasil melewatinya. Ini sungguh keajaiban. Wenting Yue, aku sudah menutupi jalan surga. Kau dan aku bisa tetap hidup. Tapi di kehidupan ini, jangan pernah bertemu lagi. Jangan lagi terikat. Kalau tidak, jalan surga akan mengambil nyawa kita. Hiduplah dengan baik. Bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk anakmu. Perpisahan ini jauh dan panjang. Semoga kau baik-baik saja. Yanyan, tolong berikan ini pada ayahmu. Baik. Turunkan Ki ke dantian. Ikuti aku. Langit dan bumi membentuk lingkaran. Ikat. Bangkit. Luncur. Bagus. Mudra tangan. Ayo. Jari ini tegak. Tahan. Ibu, setelah ceramah kau selesai, temani aku ke gunung belakang cari obat ya. Baik. Nanti, bersama kakak perguruan kita pergi. Baik. Selama kalian baik-baik saja, maka jalan surga sempurna. Hari ini keluarga Wen ada urusan, tidak bisa menerima tamu. Aku mau temui Wenting Yue. Boleh tahu Anda siapa? Seorang kenalan lamanya. Tuan kami sudah sakit parah, terbaring di tempat tidur. Mungkin tidak bisa menerima tamu. Kalau tidak bertemu denganku, dia tidak akan mau pergi. Tua itu sudah sekarat. Napas terakhirnya belum juga terlepas. Sudah tertahan selama 49 hari, ritual 77 hari. Jangan-jangan orang ini benar orang yang dia tunggu. Agar dia lekas terbebas, tolong antar aku. Baik, silakan ikut aku.